Japanese, you're going down. I'm gonna be the winner. Winner. Gacor, ayo mulai. Wait a second. Sit. Wait a minute. Sit. Wait a moment. Sit. Hold on. Sit. Be patient. Sit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good evening everyone. How are you? In this meeting, we are gonna learn about verbal and nominal sentences. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua, apa kabar? Di pertemuan kali ini kita akan belajar tentang kalimat verbal dan nominal. A sentence is a group of words. Every sentence must have subject and predicate. These two parts are the fundamental part that make up a sentence. So without subject and predicate, a group of words cannot be called a sentence. Nah, intinya sebuah kalimat itu merupakan sebuah kumpulan kata-kata di mana setiap kalimat pasti memiliki subjek dan predikat. Keduanya merupakan bagian pokok yang membentuk sebuah kalimat. Jadi tanpa adanya subjek dan predikat, maka sebuah kumpulan kata-kata tersebut tidak bisa disebut sebagai sebuah kalimat. So, what is the difference between subject and predicate? Jadi, apa sih bedanya subjek dan predikat? Okay, a subject is the person or thing that is doing an action or the person or thing that is the focus of the sentence. Meanwhile, predicate is a part of sentence that tells something about the subject, what the subject does or what the subject is. Nah, jadi subjek itu adalah orang atau benda yang melakukan suatu tindakan atau orang atau benda yang menjadi fokus kalimat. Sedangkan predikat adalah bagian kalimat yang menjelaskan sesuatu tentang subjek. Contohnya, apa yang dilakukan oleh subjek atau siapa subjek. According to the form of the predicate, sentence is divided into two parts. They are verbal sentence and nominal sentence. Nah, jadi kalau berdasarkan bentuk predikatnya, sebuah kalimat itu terbagi menjadi dua bentuk ya. Ada verbal sentence atau kalimat verbal dan nominal sentence atau kalimat nominal. Nah, kalimat verbal itu yang seperti apa dan kalimat nominal itu yang bagaimana akan kita bahas selanjutnya. Verbal sentence is a sentence which the predicate is verb. Nah, jadi kalau kalimat verbal itu bentuk predikatnya adalah verb atau kata kerja yang berarti menunjukkan aktivitas atau perbuatan yang dilakukan oleh subjek. Whereas nominal sentence is a sentence which the predicate is not verb. It can be noun, adjective, or adverb. Nah, sedangkan kalimat nominal adalah kalimat yang predikatnya bukan verb, melainkan noun atau kata benda, adjective atau kata sifat, maupun adverb atau kata keterangan. Jadi di kalimat nominal tidak menunjukkan aktivitas atau perbuatan yang dilakukan oleh subjek. Okay. Selain itu, verbal sentence doesn't always need to be ya. Jadi kalimat verbal itu tidak selalu memerlukan to be di dalam kalimatnya. Sedangkan nominal sentence always needs to be ya. Jadi nominal sentence itu selalu memerlukan to be di dalam kalimatnya. Dan berikut ini adalah penjelasan selengkapnya. Okay, let's start with verbal sentence first. Kita mulai dulu dari verbal sentence atau kalimat verbal. Verbal sentence is a sentence which the predicate is verb. Nah, jadi seperti yang sudah saya katakan di awal tadi, bahwasanya kalimat verbal adalah kalimat yang predikatnya adalah kata kerja atau verb. Kalimat verbal digunakan untuk menjelaskan kegiatan atau perbuatan yang dilakukan oleh subjek. Di mana pola kalimat dari verbal sentence atau kalimat verbal adalah subject plus verb.
there are 5 verb forms. Yeah. They are base form or verb 1, past simple verb 2, past participle or verb 3, present participle or verb ing, and third person singular present simple or verb SES. Nah, jadi verb atau kata kerja ini ada 5 bentuk ya, antara lain adalah base form atau bentuk dasar atau tanpa imbuhan atau biasanya kita kenal dengan istilah verb 1, kata kerja bentuk pertama. Kemudian ada past participle atau verb 2 atau kata kerja bentuk kedua. Kemudian ada past participle atau verb 3 atau kata kerja bentuk ketiga. Lalu ada bentuk present participle atau verb ing, yaitu kata kerja bentuk pertama atau base form yang ditambahkan imbuhan ing. Dan yang terakhir adalah bentuk kata kerja untuk orang ketiga tunggal, yaitu kata kerja bentuk pertama yang ditambahkan akhiran s atau es. Berikut ini adalah contoh kalimat di mana predikatnya adalah verb atau kata kerja, baik itu kata kerja bentuk pertama, kedua, ketiga, verb ing maupun verb s dan is. Oke, kita mulai dulu dari base form atau verb 1 atau kata kerja bentuk pertama tanpa diberi imbuhan apapun. Contoh katanya adalah buy, membeli. Contoh kalimatnya, I buy a new book every week. Saya membeli buku setiap minggu. Kemudian bentuk past simple atau verb 2 atau kata kerja bentuk kedua, yaitu kata book yang merupakan bentuk kedua dari buy. Contoh kalimatnya, I booked a new book yesterday. Ketiga, bentuk past participle atau verb 3 atau kata kerja bentuk ketiga, yaitu book. Nah, memang untuk kata buy, bentuk kata kerja kedua dan ketiganya sama ya, yaitu book. Contoh kalimatnya, I have booked a new book. Keempat, bentuk present participle atau verb ing, yaitu kata kerja pertama ditambahkan akhiran ing, sehingga kata kerja bentuk pertama atau base formnya tadi buy menjadi buying. Contoh kalimatnya, I am buying a new book. Nah, terakhir, third person singular present simple. Disebut third person singular present simple karena bentuk kata kerja ini memang khusus hanya untuk orang ketiga tunggal, yaitu he, she, dan it. Dan kata kerja bentuk ini hanya digunakan untuk simple present tense saja. Ya, di mana kata kerja bentuk pertama ditambahkan akhiran s atau as sehingga kata kerja pertama yang tadinya buy berubah menjadi buys. Contoh kalimatnya, my sister buys a new book every week. Nah, intinya kalimat verbal selalu menggunakan verb atau kata kerja sebagai predikatnya yang menjelaskan aktivitas atau perbuatan apa yang dilakukan oleh subjek. Jadi, kalau di dalam sebuah kalimat predikatnya merupakan salah satu dari bentuk verb, entah itu kata kerja bentuk pertama, kedua, ketiga, verb ing maupun verb s dan es yang menjelaskan kegiatan atau perbuatan subjek, maka kalimat tersebut merupakan kalimat verbal. Seperti contoh yang sudah saya berikan sebelumnya, semua predikatnya berbentuk verb atau kata kerja yang menjelaskan adanya suatu kegiatan, yaitu membeli yang dilakukan oleh subjek. Jadi, kalau kalian ingin menjelaskan aktivitas atau perbuatan apa yang kalian lakukan, gunakanlah kalimat verbal. Contohnya, jika kalian ingin mengatakan, saya belajar bahasa Inggris setiap hari Jumat, maka bahasa Inggrisnya, I study English every Friday. Atau, saya sedang menonton film. I am watching movie. Saya makan pizza kemarin. I ate pizza yesterday. Nah, dari contoh tersebut, semua predikatnya adalah verb, yaitu study, watching, dan ate. Dan kesemuanya menjelaskan adanya kegiatan atau aktivitas atau perbuatan yang dilakukan oleh subjek. Selanjutnya kita beralih ke nominal sentences atau kalimat nominal.
Nominal sentence is a sentence which the predicate is not verb. It can be noun, adjective, or adverb. And the pattern of nominal sentence is subject plus to be plus noun or adjective or adverb. Nah, kalimat nominal adalah kalimat yang predikatnya bukan kata kerja, akan tetapi berupa noun atau kata benda, adjektif atau kata sifat, maupun adverb atau kata benda. Berbeda dengan kalimat verbal yang menjelaskan aktivitas atau kegiatan apa yang dilakukan oleh subjek, maka kalimat nominal tidak menjelaskan aktivitas atau kegiatan atau perbuatan apa yang dilakukan subjek, akan tetapi menjelaskan siapa subjek, keberadaan subjek, maupun keadaan subjek, di mana pola kalimat yang digunakan adalah subjek diikuti dengan to be dan kata benda atau kata sifat ataupun kata keterangan. Nah, dalam sebuah kalimat nominal, penggunaan to be merupakan suatu keharusan. To be sendiri merupakan kata penghubung antara subjek dengan predikat. Nah, jadi yang harus kalian ingat, kalimat nominal pasti selalu menggunakan to be setelah subjek. To be sendiri terbagi menjadi dua bentuk, yaitu present atau bentuk sekarang yang digunakan untuk yang terjadi di masa sekarang atau saat ini, dan bentuk past atau bentuk lampau yang digunakan untuk hal yang terjadi di masa lampau atau sebelum masa sekarang atau saat ini. Nah, to be yang termasuk ke dalam bentuk present atau bentuk sekarang antara lain am, are, dan is. Sementara itu, to be yang termasuk ke dalam bentuk past atau bentuk lampau adalah was dan were. Untuk lebih jelasnya, penggunaan to be dapat kalian lihat pada tabel berikut ini. Nah, jadi kalau subjeknya adalah orang pertama tunggal, yaitu I, saya, maka to be yang digunakan adalah am untuk bentuk sekarang atau bentuk present dan was untuk bentuk lampaunya. Nah, kalau subjeknya orang ketiga tunggal, yaitu he, dia laki-laki, she, dia perempuan, dan it, yang bentuknya berupa benda, hewan, ataupun tumbuhan, maka to be yang digunakan adalah is untuk bentuk sekarang dan was untuk bentuk lampaunya. Kemudian apabila subjeknya merupakan orang kedua tunggal dan jamak, yaitu you, kamu atau kalian, orang pertama jamak yaitu we, kami, dan orang ketiga jamak yaitu they, mereka, maka to be yang digunakan adalah are untuk bentuk sekarang dan were untuk bentuk lampaunya. Nah, intinya penggunaan to be itu tergantung pada subjek dan waktu terjadinya. Oke, contohnya, Agnes Monica is a singer. Agnes Monica adalah seorang penyanyi. Bisa dilihat bahwasanya pola kalimatnya adalah subject plus to be plus noun. Ya, dimana Agnes Monica adalah sebagai subjeknya, kemudian is adalah to be-nya, dan a singer adalah noun-nya. Kenapa to be-nya is bukan am, are, was, atau were? Karena Agnes Monica merupakan orang ketiga tunggal perempuan. Selain itu, hal ini terjadi di masa sekarang bukan masa lampau, sehingga to be yang digunakan adalah is. Nah, kalimat ini merupakan salah satu contoh dari kalimat nominal di mana predikatnya bukan verb melainkan noun. Selain itu, kalimat ini juga tidak menjelaskan aktivitas atau kegiatan atau perbuatan apa yang dilakukan oleh subjek, melainkan siapa si subjek. Nah, jadi predikat dalam kalimat yang berupa noun tadi menjelaskan bahwasanya subjek, yaitu Agnes Monica, merupakan seorang penyanyi. Kemudian kalimat my children were sick yesterday. Anak-anak saya sakit kemarin. Nah, bisa dilihat bahwasanya pola kalimatnya adalah subject plus to be plus adjective, di mana subjeknya adalah my children, kemudian to be-nya adalah were, dan adjektifnya adalah sick. Kenapa to be yang digunakan were, bukan am, is, are, atau was? Karena my children merupakan orang ketiga jamak. Selain itu, hal ini terjadi di masa lampau yang ditandai dengan adanya kata yesterday, yang berarti hal tersebut telah terjadi kemarin.
sehingga to be yang digunakan adalah verb. Nah, kalimat ini juga merupakan contoh dari kalimat nominal di mana predikatnya bukan verb melainkan adjective. Selain itu, kalimat ini juga tidak menjelaskan aktivitas atau kegiatan atau perbuatan apa yang dilakukan oleh subjek, melainkan sifat atau keadaan subjek. Nah, jadi predikat dalam kalimat ini yang tadinya berupa adjektif menjelaskan bahwasannya subjek, yaitu my children atau anak saya, sedang sakit. Nah, terakhir kalimat I am at my home. I am at home. Maksud saya berada di rumah. Nah, bisa dilihat bahwasanya pola kalimatnya adalah subject plus to be plus adverb. Kenapa to be-nya am bukan is, are, was, atau were? Karena saya merupakan orang pertama tunggal. Selain itu, hal ini terjadi di masa sekarang bukan masa lampau, sehingga to be yang digunakan adalah am. Nah, kalimat ini juga merupakan contoh dari kalimat nominal di mana predikatnya bukan verb melainkan adverb. Selain itu, kalimat ini juga tidak menjelaskan aktivitas atau kegiatan atau perbuatan apa yang dilakukan oleh subjek, melainkan menjelaskan keberadaan subjek. Nah, jadi predikat dalam kalimat ini yang berupa adverb tadi menjelaskan bahwasannya subjek, yaitu saya, itu sedang berada di rumah. Nah, dari ketiga contoh yang saya berikan tadi bisa dilihat kalau semua kalimat nominal itu pasti menggunakan to be. Nah, hal ini berbeda dengan contoh kalimat verbal yang saya berikan sebelumnya, di mana dari kelima contoh yang saya berikan hanya satu kalimat saja yang menggunakan to be, yaitu kalimat yang predikatnya adalah kata kerja bentuk present participle atau verb ing. Nah, intinya kalimat nominal adalah kalimat yang predikatnya bukan verb, akan tetapi berupa noun, adjective, atau adverb yang menjelaskan siapa subjek, keberadaan subjek, maupun keadaan subjek. Nah, jadi kalau kalian ingin menjelaskan siapa kalian, bagaimana keadaan kalian, maupun keberadaan kalian, maka gunakanlah kalimat nominal. Contohnya, jika kalian ingin mengatakan saya seorang pelajar, maka bahasa Inggrisnya yang tepat adalah I am a student, bukan I student karena tidak ada to be-nya. Sedangkan kalimat nominal itu harus selalu menggunakan to be di antara subjek dan predikatnya. Nah, kita juga tidak bisa mengatakan I am a student karena di sini to be-nya ada dua. Seharusnya satu subjek hanya menggunakan satu to be saja. Kemudian, jika kalian mengatakan saya lapar, maka kalimat yang tepat adalah I am hungry. Bukan I hungry karena tidak ada to be-nya. Bukan juga I are hungry ya, karena subjek I to be-nya itu hanya antara am atau was. Nah, yang terakhir, jika kalian ingin mengatakan saya sedang berada di kantor, maka kalimat yang tepat adalah I am at the office. Bukan I at the office karena tidak ada to be-nya, bukan juga I was at the office karena hal ini sedang berlangsung saat ini, sedangkan was adalah to be yang digunakan untuk masa lampau. Okay, I think that's all. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and good night.